Hai Sobat Rudi Cahyo TV, ketemu lagi dalam Kata Rudi Cahyo. Hari ini kita akan membahas tentang kompleksitas ikhlas. Tapi sebelum itu saya akan memberikan alasan kenapa sih kok saya membahas tentang kompleksitas ikhlas. Karena ikhlas itu salah satu hal yang paling sulit kita lakukan. Dan karena itu, seperti pada video sebelumnya, bahwa ada prinsip sebelum kita mau belajar how to, bagaimana cara, bagaimana melakukan, itu adalah awareness. Nah, buat yang belum nonton, untuk video pembahasan saya tentang prinsip dasar dalam how to atau melakukan sesuatu, boleh dicek di video sebelumnya atau nanti akan saya sertakan di deskripsi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kompleksitas ikhlas. Ikhlas itu sulit banget ya kita lakukan, pastinya. Bahkan termasuk saya, ketika berbicara tentang ikhlas, itu udah setengah mati banget untuk kita bisa melakukannya. Tetapi sebelum kita bahas tentang kompleksitas ikhlas, saya punya sebuah ilustrasi. Saya teringat beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitaran setahun atau setahun lebih lah, ada seorang teman yang punya hobi goes, hobi bersepeda. Kemudian pada waktu itu, seingat saya kalau tidak Senin, Kamis, mungkin hari Kamis itu melakukan update status di Facebook, dan dia menceritakan betapa dia bisa melakukan kegiatan goes atau kegiatan bersepeda itu di hari yang panas, itu di pagi yang cerah ya, tapi memang udaranya sangat panas, dan dia ke puncak dan kemudian dia menyatakan di statusnya itu bahwa dia yang paling bersemangat di antara teman-teman yang lain. Dia bisa nanjak gitu ya, bersepeda nanjak, dan dia tidak merasakan kelelahan. Dan di bagian akhir dari status tersebut dia mengatakan, meskipun ini hari Kamis dan hari Kamis adalah saatnya, dia tidak melanjutkan kalimatnya, kemudian diikuti dengan kalimat, nanti dikira riak. Artinya apa? Artinya ya, ini memang satu aspek yang sedang muncul dalam updatean status ini adalah soal riak atau pamer. Tapi di sisi yang lain, ini juga bersinggungan atau berkaitan dengan ikhlas. Nah, apa maksudnya? Nah, jadi yang dimaksud oleh teman saya itu adalah bahwa pada waktu itu adalah hari Kamis dan itu adalah saatnya berpuasa. Berarti teman saya ini sedang berpuasa, sedangkan pada waktu itu dia tetap melakukan aktivitasnya dengan begitu bersemangat. Dia menyatakan di bagian lain bahwa teman-temannya itu istilahnya pada keok lah ya. Pada keok, padahal mereka berbekal minuman, makanan, tapi mereka sudah ngos-ngosan. Sedangkan teman saya ini sedang berpuasa dan dia bisa tetap menjaga semangatnya untuk bersepeda. Di satu sisi ini, si teman saya ini dari status tersebut sepertinya berusaha menjaga keikhlasannya dalam berpuasa, sehingga dia tidak mengatakannya dalam update status itu. Tetapi sudah dipastikan dengan pernyataan bahwa hari ini Kamis, semua teman-temannya berbekal makanan dan pada loyo, pada ngos-ngosan gitu ya. Sedangkan dia pada hari ini adalah hari Kamis. Jadi ada kalimatnya, meskipun hari ini saya sedang titik-titik itu. Ya, ketika dia menyebutkan hari Kamis, maka pada saat itulah kita bisa menebak bahwa yang dimaksud dia itu adalah dia sedang berpuasa. Tetapi dari tulisan tersebut, dia sudah menerka bahwa orang akan menebak itu. Jadi dia sudah mengira bahwa orang akan menebak itu. Jadi ini memang agak dilematis ya. Satu sisi mungkin teman saya ini berusaha untuk menjaga dirinya tetap ikhlas menjalankan ibadah, tapi di sisi yang lain ada keinginan untuk orang bisa tahu bahwa dia sedang berpuasa sunnah. Nah, ini tipis banget memang. Ini juga mengingatkan pada sebuah ilustrasi yang lain ya, ketika
Ada lagi ini teman saya, dia biasanya habis maghrib mengaji gitu ya, membaca Al-Quran, dan kemudian di rumahnya bertamu calon mertuanya. Nah, artinya ini orang tua dari calon istrinya atau gebetannya ya. Karena dia tahu bahwa calon mertuanya ini datang, maka dia bingung, ini saya enaknya mengeraskan suara saya sehingga nanti dia bisa dengar dan tahu kalau saya sedang mengaji, atau saya langsung melirihkan suara saya biar nanti kalau ada kesalahan dalam mengaji tidak ketahuan, atau saya sudahi saja mengaji ini biar nanti saya bisa menjaga hati saya tetap ikhlas. Nah, ini sebenarnya ketiga-tiganya sama-sama mendapatkan tantangan ketidakikhlasan. Artinya apa? Artinya ada faktor manusia di sini. Ada faktor manusia. Jadi ketika dia mengeraskan suaranya dan ingin pamer, wah itu sudah jelas, itu sudah terjebak dalam ketidakikhlasan. Atau pilihan yang kedua, dia melirihkan suaranya, tetapi sayangnya alasannya biar tidak ketahuan kalau ada kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah itu juga berarti karena orang lain atau karena calon mertuanya tadi. Begitu juga yang ketiga, seolah-olah itu adalah cara dia menjaga keikhlasan, tetapi dia menghentikan ibadahnya atau amal atau perbuatan baiknya yang semestinya atau setiap harinya dia lakukan, itu dihentikan gara-gara manusia atau gara-gara calon mertuanya tadi. Berarti sama aja sebenarnya ketiganya, hanya saja yang ketiga ini jauh lebih soft ya, sedikit lebih soft. Ini sama-sama dipengaruhi oleh manusia dalam melakukan ibadah membaca Al-Quran tadi ya, dalam melakukan maupun tidak melakukan membaca Al-Quran tadi. Nah, pilihan yang belum ada di situ adalah melanjutkan membaca tanpa terpengaruh apapun atau siapapun yang sedang ada di ruang tamu. Nah, yang bagian ini yang paling sulit. Nah, inilah pertaruhan ikhlas yang sesungguhnya. Nah, itu kompleksitas ikhlas di situ. Jadi itu kompleksitas ikhlasnya. Jadi keberhasilan keikhlasan yang sesungguhnya itu adalah ketika ya kita tidak terpengaruh oleh keberadaan manusia, kita tetap melakukannya karena kita ya tidak terpengaruh. Ya karena memang tujuan kita adalah karena Tuhan ya, karena Allah ya. Nah, disinilah letak ikhlas itu, bahwa kita melakukan sesuatu tidak terpengaruh oleh keberadaan apapun dan siapapun kecuali hanya hubungan kita dengan Allah. Itu ikhlas. Nah, ini yang jadi kompleksitas ketika melibatkan kepentingan-kepentingan yang di luar Tuhan atau di luar Allah, ketika melibatkan kepentingan manusia, kepentingan kebendaan. Nah, keikhlasan itu mulai diuji. Nah, artinya apa? Kita memang tidak bisa lepas dari kepentingan kebendaan atau manusia itu. Ya udah, biarin ada manusia, ada benda yang berada di sekitar kita yang mungkin bisa mempengaruhi perilaku baik kita, perbuatan kita. Tetapi ya kita tidak terdikte oleh itu, tidak terikat oleh itu. Jadi yang menjadi alasan kita melakukan sesuatu ya karena Tuhan, karena Allah, karena yang maha kuasa untuk membuat kita itu melakukan itu, gitu. Nah, itu yang disebut dengan ikhlas, dan kompleksitasnya itu jadi besar ketika kita mulai melibatkan apa dan siapa, ketika kita mulai melibatkan kebendaan atau kemanusiaan itu tadi. Nah, pada saat itulah perbuatan kita itu bisa jatuh kepada ikhlas dan tidak ikhlas. Sehingga yang membuat ikhlas itu berat adalah ketika kita tetap berinteraksi dengan benda-benda itu, berinteraksi dengan manusia-manusia itu, tetapi kita tidak terpengaruh olehnya. Nah, itu yang bikin ikhlas itu kompleks dan sekaligus sulit untuk dilakukan. Nah, untuk sementara kita akan berbicara tentang kompleksitas ikhlasnya saja. Kita belum berbicara tentang bagaimananya. Tetapi dari sini tentunya Sobat Rudi Jawa TV sudah bisa menangkap ini, bahwa ketika kita tahu apa pengertian ikhlas yang sesungguhnya, terus kemudian kita bisa melihat ke dalam diri kita termasuk yang terpengaruh oleh kebendaan atau oleh manusia, atau yang tidak terpengaruh oleh itu.
itu kita bisa tahu jadinya kondisi ikhlas kita seperti apa. Nah, baru kemudian kita nanti akan melangkah kepada how to atau bagaimana caranya. Nah, untuk kali ini kita cukupkan dulu pada kompleksitas ikhlas itu. Tetapi dengan kita tahu kompleksitas ikhlas itu, kita jadi bisa mengurai kerumitan kompleksitas itu ya. Kita bisa mengurai kompleksitas ikhlas itu, kita tahu simpul-simpulnya, dan salah satu yang paling memudahkan itu adalah ilustrasi tadi. Misalnya ketika kita membaca Al-Quran dan kemudian ada calon mertua, bisa saja pilihan kita mengeraskan biar tahu orang tua calon mertua itu kalau kita sedang mengaji. Nah, itu jelas berkaitan dengan keikhlasan, silakan dinilai sendiri. Atau memilih melirihkan suaranya karena biar tidak ketahuan kalau ada kesalahan dalam mengaji, atau melirihkan suaranya ya biar tidak ketahuan kalau sedang mengaji ya, gitu ya. Jadi gini, pertama kita mengeraskan suaranya biar ketahuan kalau mengaji. Yang kedua, melirihkan suaranya biar kalau terjadi kesalahan dalam mengaji calon mertua tidak tahu. Atau yang ketiga, melirihkan suaranya agar tidak ketahuan kalau mengaji biar kita tetap ikhlas gitu. Atau bahkan menghentikan aktivitas kita mengaji agar kita menjaga hati kita tetap ikhlas atau tidak terjebak pada pamer atau riya. Nah, meskipun ini semuanya gradasi, tapi teman-teman sudah paham sekarang. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa seluruhnya itu masih terikat oleh kebendaan atau oleh manusia. Hanya saja mungkin gradasinya atau tingkatnya, yang pertama itu benar-benar ingin pamer secara eksplisit, dan yang terakhir itu terpengaruh oleh keberadaan manusia sehingga dia menghentikan untuk melakukan perbuatan baik. Nah, keempat-empatnya tetap ada kendala dalam hal keikhlasan. Jika kita mengacu kembali kepada pengertian yang sesungguhnya bahwa ikhlas itu adalah kita melakukan sesuatu dan hanya terhubung dengan Tuhan atau terhubung dengan Allah dan tidak terpengaruh oleh kebendaan atau manusia. Nah, itu ikhlas. Sehingga kalau kita sudah tahu seperti itu, maka kita bisa menilai diri kita. Kalau kita bisa menilai diri kita, nah, untuk melangkah ke how to nantinya di video selanjutnya. Nah, buat yang menginginkan bagaimana menjadi ikhlas, Rodi Cahya TV akan menayangkannya atau akan membuatkannya buat teman-teman, maka like dulu video ini. Nah, ini tidak ikhlas. Tidak ikhlas minta di like dulu, baru nanti dikasih video selanjutnya. Oke lah, seikhlasnya aja ya like-nya ya. Sampai ketemu video selanjutnya, atau subscribe ya, biar nanti bisa ikutan kuliah selanjutnya, bisa ikutan kata Rodi Cahya selanjutnya. Nah, ini juga tidak ikhlas. Nah, makanya kalau mau subscribe ya subscribe aja yang ikhlas. Ikhlas tapi dipaksa. Oke, sampai ketemu lagi di kata Rodi Cahya yang akan datang, dan tentu saja masih di Rodi Cahya TV. Bye.